Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita yang sebenar-benarnya, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya dan Dia Maha mengetahui terhadap seluruh makhluknya. Allah mengetahui segala perkara yang membawa kebaikan bagi makhluk dan segala perkara yang membawa keburukan. Dengan kasih sayangnya, Allah memerintahkan melakukan kebaikan dan melarang keburukan. Termasuk keburukan yang dilarang oleh Allah adalah minum khamr, miras, narkoba, dan zat adiktif lainnya yang merusak akal pikiran manusia. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Khamr memiliki banyak keburukan, sehingga Nabi menyebutnya sebagai umul habais, sumber atau induk semua kejelekan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi khamr dan menjelaskan keburukan-keburukannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu di dalam meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata pada tafsir ayat ini, Allah mencela perkara-perkara yang buruk ini dan memberitakan bahwa semua itu adalah perbuatan setan dan kotor atau najis. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Karena sesungguhnya keberuntungan tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, khususnya perkara-perkara keji yang disebutkan di dalam ayat ini. Khamr adalah semua minuman yang menutupi akal, merusak akal pikiran yang menyebabkan menjadi mabuk. Maisir atau perjudian adalah semua pertandingan yang ada kompensasi atau ganti dari kedua belah pihak, seperti pertaruhan dan semacamnya. Ahzab adalah patung-patung, berhala-berhala atau semacamnya yang ditegakkan dan disembah selain Allah. Azlam adalah anak panah yang dahulu mereka pergunakan untuk mengundi nasib. 4 perkara ini dilarang keras oleh Allah dan Dia memberitakan kerusakan-kerusakannya yang mendorong untuk meninggalkan dan menjauhinya. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kerusakan-kerusakannya. Beliau rahimahullah berkata, oleh karena itu Allah menawarkan larangan ini kepada akal yang sehat
dengan firman-Nya, yang artinya, maka tidakkah kamu berhenti dari mengerjakan perbuatan itu? Karena sungguhnya, jika orang yang berakal sehat melihat kerusakan-kerusakan itu, dia pasti akan berhenti dan menahan jiwanya dan menjauhinya. Orang yang berakal sehat tidak mau terjerumus dalam kerusakan. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisirikul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir segala minuman yang memabukkan. Dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang minum khamr dan menjelaskan bahayanya. Antara lain, yang pertama, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang suka minum khamr tidak beriman atau bukan kaum mukminin. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang minum khamr sementara ketika meminumnya dia sebagai seorang mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah juga menjelaskan bahwa khamr adalah kunci semua keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam la tashrabal khamra fa innaha miftahu kullasar. Dari Abu Ad-Darda, dia berkata, kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku, jangan engkau minum khamr, karena ia adalah kunci semua keburukan. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga, dengan sebab keburukan khamr yang sangat banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknatkan 10 orang dengan sebab khamr. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khamri asyratan asiraha wa mu'tasiraha wa saribaha wa hamilaha wal mahmulahu ilaihi wasaqiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mustari laha wal mustaratulah. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknatkan 10 golongan dengan sebab khamr. Orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang minta diantarkan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang makan hasil penjualannya, orang yang membelinya, dan orang yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani menilai hadis ini hasan sahih. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
an Anas bin Malikin annan Nabi sallallahu alaihi wasallam utiha bi rajulin qad syaribal hom rafajalada hubijari dataini nah wa arba'in qala wa fa'alahu Abu Bakr falamma kana Umarus tasarna safaqala Abdurrahmani akhafal hududi samanin fa amara bihi Umar. Dari Anas bin Malik bahwa ada seorang lelaki yang telah minum khamr dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menderanya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas mengatakan Abu Bakar juga telah melakukannya ketika Umar menjadi khalifah. Dia meminta saran kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf berkata, jadikanlah hadnya, had yang paling ringan yaitu 80 deraan. Maka Umar memerintahkannya dera 80 kali bagi pemabuk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akibat dari khamr rusak akal dan rusak iman kita. Kalau sudah demikian maka akan rusak akhlak kita, rusak keluarga kita, rusak keturunan kita, rusak rezeki kita, lebih parah lagi rusak negara kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga pelihara kita, keluarga kita, generasi kita, jangan sampai terjerumus ke lembah setan yang salah satunya adalah menjadi peminum minuman haram. Ja'alana Allahu min ibadihi sholihin wa adkhalana fi jannatin na'im faqul rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma bir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.